Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Ar-Raudhah Komplek Matua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita siang hari ini. Kita masih diberikan umur, diberikan nafas, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menunaikan kewajiban salat Jum'ah berjamaah insyaallah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada baginda Nabi, pemimpin besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan, mendawamkan, dan teguh di dalam risalahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin sekalian jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu untuk bisa berkonsentrasi. Khatib insyaallah akan menyampaikan khutbah dengan fokus kepada qawiyun thabitun. Qawiyu itu artinya kuat. La haula wa la quwwata illa billah. Thabitun berkenaan dengan keteguhan, kekokohan dari sisi spiritual. Karena pada era akhir zaman seperti sekarang ini, godaan, tantangan, fitnah ini luar biasa. Sehingga kadang-kadang bisa melemahkan fisik, melemahkan jiwa, melelahkan fisik, dan juga melelahkan jiwa, artinya tidak bersemangat, kemudian makin mengendur di dalam semangat beragama, makin lemah di dalam berjuang, dan na'udzubillah akhirnya malas di dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan, dan agama ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sementara PR kaum muslimin masih belum kunjung terselesaikan. Salah satu di antaranya adalah mempersatukan umat, kemudian membebaskan Masjidil Aqsa. Ini PR, ini qadaya, ini permasalahan yang hingga hari ini belum dapat kita selesaikan. Berbagai macam upaya-upaya pelemahan dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemuda-pemuda pun juga bisa terbius, bisa terbawa, bisa terpengaruh, yang pada akhirnya
bisa mendukung musuh Allah. Ini yang kita khawatirkan. Bukannya membela agama Allah, tapi memusuhi agama Allah. Ini yang perlu kita patut renungkan bersama-sama di siang hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu gambaran kepada kita, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Meskipun yang namanya mukmin ini baik, tapi yang lebih baik dan yang terbaik adalah mukmin yang lebih kuat. Masya Allah, ini isyarat kepada kita semua bahwasanya kita perlu menguatkan sendi-sendi agama kita, diri kita, kolbu kita, pikiran kita, semangat kita, termasuk ilmu kita. Ini perlu kita kuatkan. Masya Allah. Juga ada ayat ke-60 dari surah Al-Anfal. Perintahnya juga berkenaan dengan mempersiapkan berbagai kekuatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Masya Allah. Ini ayat memerintahkan kepada kita semua yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran untuk mempersiapkan segala kekuatan apa saja yang kita sanggupi. Wa a'iddu lahum, itu maknanya dan hendaklah kalian lakukan persiapan. Disiapkan segala kekuatan. Termasuk juga wa mir ribatil khail. Termasuk kuda-kuda yang disiapkan, yang ditambat untuk berperang. Masya Allah. Ini isyarat bahwa kaum muslimin mestinya kuat sebagaimana di zaman-zaman sebelumnya, generasi-generasi awal. Mereka mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani Al-Quran dengan baik. Maka kekuatan ini dimiliki oleh kaum muslimin sehingga bisa memenangkan berbagai macam perjuangan. Walaupun jumlahnya lebih sedikit daripada musuh-musuh Allah. Tetapi kekuatan mental, kekuatan spiritual, kekuatan ruhiyah ini yang Masya Allah dimiliki oleh kaum muslimin. Dalam berbagai sejarah kita menyaksikan kekuatan kaum muslimin. Tapi akhir-akhir ini yang kita patut renungkan, ya, bahwasanya kaum muslimin di akhir zaman itu seperti hidangan yang diperebutkan oleh banyak orang. Ya. Hidangan itu diapakan? Hidangan diperebutkan untuk diapa? Dimakan. Ini gambaran kepada kaum muslimin. Ya Rasulullah, apakah jumlahnya pada saat itu sedikit? Kata Nabi SAW, bahkan jumlahnya banyak. Akan tetapi di dalam diri kaum muslimin ada penyakit yang namanya al-wahan. Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Benci kematian. Ya. Tidak sekedar takut tapi benci kepada kematian. Padahal orang yang beriman tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dunia ini cuma sementara. Dunia ini sebentar. Dan digambarkan oleh Al-Quranul Karim
gambaran-gambaran bahwa dunia ini sifatnya sementara. Kalau ada kenikmatan, nikmat itu pun juga sifatnya sementara. Jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut menghinggapi kaum muslimin. Cinta dunia, ya, karena cinta dunia maka dia itu tidak cinta kepada akhirat. Maka ini yang memang harus kita kuatkan lagi. Ya, untuk bisa menangkal cinta dunia itu maka kita kuatkan akhirat. Begitu kuatnya cinta kepada akhirat maka dunia akan melemah. Begitu dunia menguat maka cinta akhirat ini yang akan melemah. Ini yang memang patut kita renungkan bersama-sama. Kekuatan ini yang perlu ada di dalam diri kaum muslimin. Yang kedua, karahiyatul maut. Benci kepada kematian. Benci, nggak suka, takut. Sehingga dia tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin. Padahal Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu, yang mampu untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk hidup sesudah mati. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia bisa mengendalikan amarahnya, dia bisa mengendalikan emosinya. Maka orang ini adalah orang yang punya jiwa yang tenang, ya, punya jiwa yang sabar, punya jiwa yang teguh. Kita lihat rakyat Gaza, Masya Allah, ya, luar biasa mereka. Nggak perlu khotib menjelaskan panjang lebar, karena media-media itu menjelaskan setiap hari betapa mereka adalah orang-orang yang tidak sembarangan, mereka adalah orang yang kuat. Kebanyakan mereka adalah ahlul Quran. Kenapa mereka kuat? Karena mereka dekat dengan Al-Quranul Karim. Kenapa di belahan bumi yang lain lemah? Karena jauh dari Al-Quran. Karena itu ini yang memang kita perlu kuatkan terus-menerus. Diri kita dekatkan dengan Al-Quranul Karim. Diri kita dekatkan lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Generasi-generasi muda, anak-anak kita, cucu kita, maka harus kita ingatkan, kita siapkan ke sana. Sebab kalau enggak generasi ini makin hari makin lemah. Sementara ujian-ujian, serangan-serangan, godaan-godaan, fitnah-fitnah makin banyak. Dengan ada teknologi internet saja ini, Masya Allah, ya, banyak generasi muda yang termakan oleh berbagai macam propaganda di dalam internet. Ya, apalagi sekarang ada artificial intelligence. Kalau nggak betul-betul memahami kelebihan, kekurangan, dan mensiasati dengan baik, ini bisa juga ke bawah. Karena ini fitnah. Ya, karena itu, mari kita sama-sama menguatkan kekuatan fisik, termasuk juga kekuatan jiwa. Kekuatan fisik disebut qawiyun, kekuatan jiwa disebut thabitun. Sabat, kokoh jiwanya, sabar. Dan ini yang perlu kita kuatkan bersama-sama. Kita bisa lihat di jalan raya, serempetan sedikit itu emosinya itu muncul, bisa meledak, bisa berantem, bisa perang. Karena apa? Karena tidak mampu mengendalikan jiwanya, mengendalikan amarahnya. Dan di berbagai macam komunitas, sosial, masyarakat, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu kuat iman, kuat tauhid ini perlu kita perhatikan betul. Ya, imannya kuat, imannya kokoh. Ya, maka keyakinan kepada Allah, ketawakalan kepada Allah, faham sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sadar bahwa diri kita adalah hamba Allah, sadar bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan sebagainya. Ini yang perlu kita kuatkan. Kuat mental, kuat sabar, maka ini perlu dilatih juga. Kuat ilmu, kuat amal. Kalau ilmunya kurang, maka subuhnya pendek.
Karena itu perlu dikuatkan lagi ilmunya. Bagaimana ilmu tauhid, ilmu agama, ilmu Quran, ilmu akhlak. Masya Allah, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama insya Allah. Termasuk kuat fisik untuk beribadah. Kalau fisiknya kuat, kita ibadahnya kuat. Berdiri di tengah malam akan lebih mudah. Tapi kalau sakit mungkin berdiri di tengah malam pun juga berat. Ini yang perlu kita kuatkan. Sholat sunnah yang perlu menopang sholat wajib kita kadang-kadang berat untuk dikerjakan. Kenapa? Fisiknya mungkin berat, mentalnya berat. Sehingga pada akhirnya ibadah-ibadah sunnah ini tidak dijalankan. Ini yang perlu kita kuatkan sama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kita perlu menguatkan kedua kekuatan itu dan ketangguhan kita, kesabatan kita, kesabaran kita, sehingga tidak emosional di dalam menghadapi ujian-ujian zaman. Perkuat iman dengan zikir, dengan Quran, dengan amal salih. Perkuat badan dengan menjaga fisik ini jangan sampai kena penyakit degeneratif. Karena sekarang penyakit degeneratif cenderung lebih mudah. Penyakit jantung lebih mudah, diabetes lebih mudah. Ya, penyakit kardiovaskular yang lain lebih mudah. Masya Allah, yang tadinya dulu itu menjangkiti kakek-kakek saja, sekarang bukan kakek tapi cucunya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena begadang, kalau tidur selalu malam, ya ba'da subuh tidur, ya kalau makan lebih senang yang manis-manis, yang goreng-goreng, yang lemak-lemak, yang fast food, macam-macam. Ini yang bisa melemahkan tubuh. Karena itu kita perlu sama-sama menjaga keluarga kita agar makanan ini dikonsumsi hanya yang thayyib. Halalan thayyiban. Thayyib ini bagus untuk kesehatan. Tidak halal saja, tapi halal thayyib. Dan tidak pakai wa. Halalan wa thayyiban. Tidak. Halalan thayyiban. Nyambung. Makanan yang perlu dimakan oleh kaum muslimin halalan thayyiban. Jadi kita kaum muslimin sudah digait oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah apa yang kita makan bisa menyehatkan tubuh. Kalau yang tidak menyehatkan tubuh tidak kita konsumsi, dan perlu berjamaah di dalam keluarga ini. Perlu diingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama jaga umat ini, jaga diri kita, jaga keluarga kita, agar kita tidak menjadi diri yang rapuh, keluarga yang rapuh, masyarakat yang rapuh, umat yang rapuh, na'udzubillah. Jadilah seperti gunung yang punya prinsip, menjadi orang yang punya prinsip seperti gunung, seperti langit dalam akhlak dan rahmat, kasih sayang, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang imannya kokoh, fisiknya kokoh, dan bisa bermanfaat kepada orang lain karena ketinggian budi luhur akhlak kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan iman kita, mengokohkan jiwa kita, meluhurkan akhlak kita, sehingga insyaallah kita bisa menjadi umat yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dicintai oleh manusia insyaallah.
dan menjadi penopang kekuatan umat ke depan insyaallah, sehingga mampu untuk menyelesaikan berbagai PR, berbagai urusan umat ini insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.